Ya Rasulullah, salamun Kadang-kadang Bu, alaik. kita sebagai orang tua sampun berusaha menjaga, ngoten nggih. Cuma ada kadang-kadang anak niki wonten mawon. Kenek mawon kalih lingkungane. Leres nggih Bu nggih? Terbukti bahwa ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Ngopi dulu. Menanggapi secuplik video barusan di mana ada seorang ustazah muda kelahiran tahun 2000 yang akrab dengan sebutan dengan sapaan Ning Umi Laila. Jujur aja secara pribadi saya nggak ada masalah dengan beliau, ustazah muda kita. Murni semata-mata saya hanya ingin meluruskan apa yang kelihatannya sedikit bengkok. Murni saya hanya ingin mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa dalam hal tersebut Ning Umi Laila itu kurang elok salah kaprah. Dimana pada video barusan Ning Umi Laila menjelaskan ada orang yang gembar-gembor, jangan pakai narkoba, jangan pakai narkoba. Nggak taunya anaknya sendiri pakai narkoba. Siapa itu ibu-ibu? Ibu-ibu senyap nggak ada yang jawab. Dia pakai nerangin lagi. Dia pakai ngejelasin lagi. Roma Irama katanya. Jangan begitu, Neng. Sini, Babeh kasih paham sedikit. Karena masih tuaan saya daripada Ning Umi Laila. Tapi dalam hal ini sebenarnya bukan soal tua muda, tapi siapa yang benar, siapa yang salah, itu aja sebenarnya. Jadi ketika ada seorang dai, mubalik, ustadz, kiai, pemuka agama yang sehari-harinya berdakwah di luar sono, amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada yang baik, mencegah kemungkaran, lalu ternyata ada salah satu anggota keluarga kiai ataupun ustadz tadi yang melanggar aturan Allah, apakah anaknya atau istrinya, jangan buru-buru kita menjas bahwa kiainya ini salah, kiainya ini nggak bener. Kenapa? Dia sibuk ngajarin umat di luar sono, anak sendiri nggak dididik, istri sendiri nggak dibilangin. Nggak boleh begitu. Karena saya hakul yakin, umumnya ustadz, kiai, dai, mubalik, dimanapun berada, pastinya sudah mendidik, sudah memberikan yang terbaik, sudah berupaya semaksimal mungkin ngajarin anak istrinya di rumah. Tapi ketika ada salah satu anak ataupun istrinya belum benar-benar juga, bukan berarti si kiai tadi, si ustadz tadi nggak boleh dakwah di luar. Nggak ada persyaratan semacam itu dalam Islam. Bahwa utamakan menyampaikan kepada yang terdekat, betul. Tapi setelah disampaikan, setelah dididik, diajarin anak kita biar benar, ternyata anak kita belum benar-benar juga. Bukan berarti kita nggak boleh dakwah di luar, Neng Umi. Terus siapa di antara kita di dunia ini yang berani jamin bahwa Bang Haji Roma Irama tidak mendidik anaknya? Bang Haji Roma Irama cuman sibuk keluar-keluar gembar-gembor dakwah buat orang lain, sementara anaknya sendiri nggak dididik. Siapa yang berani ngejamin? Karena menurut akal sehat aja, kita pribadi pun akan lebih mengutamakan anak dan istri kita. Baru kemudian kita akan berdakwah menyampaikan kebaikan buat umat segenap di luar sana.
Ayatnya jelas, wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat terdekat dulu. Dalam hal ini yang paling dekat anak dan istri. Jelas, betul. Berilah peringatan, berilah dakwah ajaran-ajaran yang baik kepada keluarga terdekat, anak istri kita. Tapi kalau ada anak ataupun istri kita nggak bener-bener juga udah kita didik, masih melenceng juga udah kita didik, itu nggak jadi soal, nggak jadi penghalang buat kita dakwah di luar sono. Begitu Ning Umi Laila. Apalagi ente masih teramat muda, kelahiran tahun 2000, berarti sekarang baru 24 tahun. Mungkin menikah aja belum. Kalaupun menikah, anak ente paling baru setahun 2 tahun usianya, mungkin. Siapa yang ngejamin anak ente bisa lebih baik daripada anaknya Bang Haji Rhoma Irama ke depan? Belum tentu. Lantas kenapa ente menjas, mempermalukan Bang Haji Rhoma Irama di hadapan ibu-ibu? Jangan ada alasan saya nggak bermaksud. Saya nggak berniat demikian, tapi arti dari omongan ente ya demikian. Begitu. Ning Umi Laila, dengerin nih, pasang kuping lebar-lebar nih. Babeh mau ngomong. Lah ente aja belum tahu anak ente bakal seperti apa nanti ke depan. Dan kalaupun anak ente ternyata amit-amit naujubillah, jangan sampai, saya selalu mendoakan yang baik kepada sesama muslim wal muslimat. Tapi seumpama anak ente makin narkoba gitu umpama, sebagaimana yang dialami Bang Haji Rhoma Irama, anaknya Ridho Roma makin narkoba, itu nggak bakal aneh nyalahin ente Ning Umi Laila. Aneh percaya, aneh yakin ente udah memberikan pendidikan agama yang baik buat anak ente. Aneh yakin. Karena nggak mungkin kita berikan yang terbaik buat orang lain, buat keluarga kita sendiri, sekedarnya itu nggak mungkin. Aneh pribadi lah. Aneh ngajarin ngaji bapak-bapak, ngajarin ngaji anak-anak kecil. Tapi lebih aneh ajari lagi, anak aneh buat ngaji di rumah sama aneh. Anak aneh tuh kalau ngaji ikro doang, biar dia pintar baca Quran, bisa 1 jam, 1,5 jam. Padahal mah kalau anak orang lain 2 jam itu udah ngantri, udah bergiliran, udah ngajar 4, 10 orang, 5 orang. Udah 15 orang. Tapi kalau buat anak sendiri, aneh kan pengen yang lebih baik. Artinya apa? Nggak mungkin lah dai mubalik seperti contoh Bang Haji Rhoma Irama nggak mendidik, nggak memberikan ajaran-ajaran yang terbaik buat anak dan keluarganya. Tapi kalau memang anaknya masih kena narkoba juga, itu murni anaknya yang salah, anaknya yang lalai. Dan Bang Haji nggak pernah belain anaknya. Penjara ya penjara. Bagaimana sih ente kan mondok, Neng? Masa ente lupa anak Nabi Nuh Kan'an nggak beriman, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak beriman, dan masih banyak lagi anak Nabi Adam bunuh-bunuhan. Bukan salah bapaknya, bukan salah nabinya, ya murni anggota keluarganya aja udah dibilangin memang nggak masuk juga, udah dibilangin masih keras kepala juga. Kecuali ada pengecualian. Kalau ada segelintir oknum orang yang sibuk ngurusin orang lain, anak istrinya nggak diurusin, nggak diajarin, baru salah. Tapi insya Allah dalam hal ini nggak termaksud Bang Haji Rhoma Irama, nggak mungkin. Coba dah, nurani kita suruh bicara sekelas Bang Haji Rhoma Irama, masa iya nggak mendidik, nggak ngasih tahu anaknya yang baik-baik, cuman sibuk dakwah di luar. Bang Haji Rhoma Irama itu sangat paham beliau dengan agama. Nah, sementara di sisi lain saya meluruskan agar ke depan nggak ada lagi orang-orang yang ngomong seperti itu. Bukan cuma ke Bang Haji Rhoma Irama, kepada ustadz yang lain pun, kalau ada ustadz bener, anaknya nggak bener, jangan salahin ustadznya. Ustadznya udah menyampaikan, udah mendidik, udah ngajarin yang terbaik buat anaknya. Namun apabila anaknya nggak bener-bener juga, apakah si ustadz nggak boleh dakwah di luar? Siapa yang bilang?
Begitu ya Ning ya. Mudah-mudahan ente sehat. Kalau ente udah nikah biar keluarga ente harmonis. Kalau ente udah punya anak biar anak ente soleh dan soleha. Ini peringatan pelajaran buat ente dan buat semua yang dengar, termasuk saya pribadi. Nggak boleh kita menjas seorang dai mubalik, seorang pemuka agama, orang yang suka menyebar kebaikan. Kalau kita lihat di salah satu anggota keluarganya nggak bener, lalu kita bilang, urusin dulu keluarga lu, jangan ngurusin orang. Nggak demikian. Nabi Muhammad SAW berdakwah terus, walaupun pamannya sampai akhir hayatnya belum syahadat. Karena bagaimana Islam akan tersebar kalau Nabi Muhammad nungguin pamannya beriman dulu, Abu Thalib, baru boleh dakwah keluar. Ya, nggak masuk akal dan memang bukan begitu aturan mainnya. Dalam Islam itu sendiri. Begitu. Ya udah, Babeh pamit dulu, Ning Umi Lela. Terima kasih para hadirin, penonton dimanapun Anda berada. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.